Tantri menatap dengan campuran rasa takut dan haru saat sosok ibunya, Lasmi, perlahan berubah. Awalnya, tubuh Lasmi berbentuk ular raksasa dengan kepala manusia yang anggun namun penuh wibawa. Aura hitam dan emas yang mengelilinginya membuat sosok itu tampak seperti dewi penentu takdir. Namun, lambat laun, tubuh Lasmi mulai mengecil. Sisik-sisik hitam yang melapisi tubuhnya memudar, dan sosoknya berubah menjadi manusia seutuhnya. Kini, Lasmi berdiri di hadapan Tantri dengan penampilan yang sangat anggun. Ia mengenakan gaun hitam megah berhias benang emas, dan di kepalanya bertengger mahkota bertatahkan permata gelap, simbol seorang penguasa. Tantri terkejut, sosok ini persis seperti patung yang tadi ia lihat di dalam ruangan. Tubuh Tantri bergetar hebat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat. "Ibu, ibu, ibu," serunya penuh emosi. Air matanya mengalir deras, membasahi bahu Lasmi. Setelah sekian lama, ia akhirnya bisa merasakan hangatnya pelukan ibunya lagi. Lasmi, yang awalnya berdiri kaku, perlahan membelai kepala Tantri dengan lembut. Desahan panjang keluar dari bibirnya. Selama bertahun-tahun menjadi penguasa lembah hitam, Lasmi selalu menutup hatinya. Ia membangun benteng dingin di sekeliling dirinya, mengabaikan semua hal yang berkaitan dengan cinta, termasuk cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun kini, pelukan Tantri menembus benteng itu, menghadirkan kehangatan yang telah lama hilang. "Sudahlah, anakku," bisik Lasmi lembut. "Tahan emosimu. Ada hal yang jauh lebih besar menantimu. Kau harus bersiap untuk menghadapi takdirmu." Tantri mengangkat wajahnya. Matanya yang masih basah dengan air mata bertemu dengan tatapan ibunya. Di balik ketegasan Lasmi, ada kelembutan seorang ibu yang sangat dirindukannya. Tiba-tiba, Lasmi bertepuk 3 kali. Plok, plok, plok. Ruangan yang tadi sepi dan kosong mendadak berubah. Dari bayangan yang menggantung di setiap sudut, kursi-kursi kebesaran perlahan muncul dan berjejer rapi di kedua sisi aula. Kursi-kursi itu terbuat dari kayu hitam berukir, dihiasi ornamen emas dan permata gelap. Sebuah aura mistis memenuhi ruangan, membuat Kiara yang berdiri di belakang Tantri merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Satu persatu, sosok manusia muncul dari bayangan di sekitar ruangan. Mereka menduduki kursi yang telah tersedia dengan gerakan anggun dan penuh wibawa. Wajah-wajah mereka memancarkan aura kuno, mencerminkan usia yang tidak bisa dihitung dengan tahun manusia. Namun, masing-masing dari mereka memiliki tatapan penuh penghormatan kepada Lasmi. Ketika semua kursi telah terisi, para sosok tersebut berdiri serempak dan membungkuk hormat. "Hamba Gusti Ratu. Kami siap melaksanakan perintah Gusti Ratu," ucap mereka bersamaan dengan suara bulat yang menggema di ruangan. Tantri terkejut. Ia memandang ke sekeliling. Matanya melewati setiap sosok yang berdiri di hadapannya. Ada prajurit berzirah hitam, punggawa berpakaian megah, dan beberapa sosok yang tampak seperti penasihat kerajaan dengan jubah panjang penuh simbol-simbol kuno. Kiara, yang sejak tadi berdiri diam, terpaku memandang ke arah mereka, tidak berani bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Lasmi melangkah maju, berdiri di depan para punggawa kerajaan. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Hari ini, aku memperkenalkan Gusti Putri Tantri, pewaris kerajaan Lembah Hitam. Dia adalah darahku, penerus tahtaku, dan pemimpin kalian di masa depan." Ruangan itu sejenak hening, namun segera dipenuhi suara sorakan penuh antusias. Para punggawa dan prajurit berseru dengan semangat, menyatakan penghormatan mereka kepada Tantri. "Hidup Gusti Putri Tantri, hidup pewaris kerajaan," seru mereka serempak. Tantri merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan berada di tengah-tengah situasi seperti ini. Selama ini,
Ia hanya seorang gadis biasa yang hidup dengan segala kerinduannya akan kasih sayang ibu. Kini, ia berdiri sebagai pewaris kerajaan gaib yang penuh kekuatan dan misteri. Satu persatu, para punggawa mendekati Tantri. Mereka membungkuk hormat di hadapannya dan menyampaikan ucapan selamat. Beberapa bahkan berjanji setia untuk melayani Tantri dengan segenap jiwa dan raga. Kiara, yang masih berdiri di belakang, akhirnya memberanikan diri melangkah mendekati Tantri. Ia berbisik pelan, "Tantri, ini luar biasa. Kau benar-benar keturunan penguasa kerajaan gaib." Tantri menoleh ke arah Kiara. Wajahnya masih penuh kebingungan. "Aku sendiri baru tahu. Kiara, semua ini terasa seperti mimpi." Namun, sebelum Tantri sempat mengatakan lebih banyak, Lasmi mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya. "Anakku, perjalananmu baru dimulai. Kau harus mengenal kerajaan ini, para punggawanya, dan takdir yang telah digariskan untukmu. Namun ingat, dengan kekuasaan besar, datang pula tanggung jawab yang berat. Bersiaplah. Karena tantanganmu di luar istana ini akan lebih besar daripada apa yang pernah kau bayangkan." Tantri mengangguk perlahan. Meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. Hari itu menjadi awal baru bagi Tantri. Awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan nasib kerajaan Lembah Hitam untuk selamanya. Lasmi, ibu Tantri, mengibaskan satu tangannya dengan tenang. Dalam sekejap, para prajurit dan punggawa yang berada di tempat itu menghilang seperti ditelan udara. Kini, hanya tersisa 5 sosok yang berdiri di hadapan mereka. Dari pakaian mereka, tampak jelas bahwa kelima sosok tersebut adalah orang-orang penting. Seorang panglima, 2 punggawa, dan 2 prajurit terlatih yang tampaknya merupakan kepercayaan kerajaan. Tantri dan Kiara, setelah diminta, akhirnya duduk di tempat yang telah disediakan. Posisi Tantri berada di sebelah ibunya. Dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Tak mampu lagi menahan rasa penasarannya. Tantri pun memberanikan diri untuk bertanya. "Ibu, seperti apa perjalananmu hingga bisa sampai ke Lembah Hitam ini?" 5 orang penting yang hadir menjadi saksi saat Lasmi mulai mengisahkan perjalanannya. Dengan nada yang penuh dengan kenangan dan emosi. Kisah Lasmi. Perjalanan ke Lembah Hitam. Ayahmu, ucap Lasmi, adalah murid utama dari perguruan rembulan malam di ujung timur. Ia adalah pendekar yang berbakat dan disegani. Namun, ia juga tahu bahwa aku memiliki sebuah kitab kuno yang sangat berharga, warisan leluhurku. Lasmi berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Berita tentang kitab itu akhirnya sampai ke telinga guru besar perguruan rembulan malam. Pada suatu hari, ia datang dengan membawa 100 murid pilihan. Mereka menginginkan kitab itu. Aku dan ayahmu berusaha mempertahankan milik kami. Tetapi kekuatan mereka terlalu besar. Kami berdua tak mampu melawan. Kami tewas di tangan mereka. Tantri dan Kiara menatap ibunya dengan sorot mata sedih. Tetapi Lasmi melanjutkan ceritanya dengan tegar. Namun, mereka tidak tahu letak sebenarnya dari kitab kuno itu. Aku juga memiliki 6 pusaka pedang legendaris, yang diwariskan turun-temurun dalam keluargaku. Setelah guru besar perguruan rembulan malam pergi, datanglah guru agung tapak hitam. Ia pun menginginkan kitab kuno dan ke-6 pedang pusaka milikku. Pada akhirnya, ia menemukan salah satu pedang, yakni pedang harimau betina. Merasa itu cukup baginya. Ia pun pergi. Lasmi tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Namun, semua itu hanya permulaan. Sang Batara, penunggu kitab kuno yang sesungguhnya adalah leluhurku sendiri, muncul dari dalam kitab itu. Ia menangkap rohku dan membawanya ke Lembah Hitam ini. Ternyata, Sang Batara adalah raja di tempat ini. Tantri mendengarkan dengan penuh perhatian.
Sementara Kiara tampak terkejut mendengar bahwa roh ibunya pernah ditangkap oleh Sang Batara. Namun, wadah jasadku yang masih berada di rumah tidak luput dari ancaman. Guru dari Gunung Senja datang dan berhasil menemukan kitab kuno itu. Meski begitu, mereka yang telah merebut milikku tidak mampu menahan kekuatan dari apa yang mereka ambil. Lasmi menatap kedua anaknya dengan sorot penuh keyakinan. Buktinya, mereka gagal. Gunung Senja tidak mampu mempelajari kitab kuno itu. Pedang harimau betina pun terlalu liar untuk dikendalikan oleh tapak hitam. Semua pusaka ini terlalu purba, terlalu kuat untuk mereka. Tantri dan Kiara terdiam, memproses kisah penuh misteri yang baru saja mereka dengar. Namun, Tantri memberanikan diri untuk bertanya lagi. Lalu, Guru Sujiwo, Ibu, apa hubungannya denganku? Lasmi tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Sebelum aku menjadi ratu di sini, banyak pendekar berusaha menembus ilusi di depan gerbang lembah hitam. Namun, mereka semua berakhir tragis. Hanya ada 2 orang yang berhasil masuk. Siapa mereka? Tanya Tantri dengan penasaran. Salah satunya adalah seorang guru dari lereng Gunung Selaka. Yang lainnya adalah Kisangga Wibawa. Jawab Lasmi sambil tersenyum. Dan ya, Sang Batara menitipkanmu pada Guru Sujiwo. Ia tahu bahwa Sujiwo mampu melindungimu. Para orang penting yang hadir tampak tersenyum bahagia melihat ratu mereka berbicara dengan penuh kebanggaan. Namun, tiba-tiba wajah Lasmi berubah. Sebuah segurat kesedihan tampak di matanya. Tapi, sayangnya, ucap Lasmi lirih, Sang Batara tidak mampu menangkap roh ayahmu. Suasana pun menjadi hening, menyisakan keheningan yang penuh makna. Tantri dan Kiara hanya bisa menatap ibunya dengan perasaan campur aduk, antara kekaguman, kesedihan, dan rasa penasaran yang belum sepenuhnya terjawab. Setelah mendengar cerita panjang dari ibunya, Tantri terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Kisah ibunya penuh dengan lika-liku yang rumit, melibatkan para pendekar, pusaka legendaris, dan kitab kuno yang menjadi sumber segala intrik. Ibu, Tantri akhirnya memecah kesunyian. Jika kitab kuno itu begitu penting, mengapa mereka semua gagal memahaminya? Dan, mengapa ibu yakin aku adalah kunci untuk mengungkap rahasianya? Lasmi menatap Tantri dengan tatapan dalam. Lalu senyum tipis tersungging di bibirnya. Karena kitab itu sekarang ada padamu, anakku. Kitab kuno itu telah kembali ke tempat yang seharusnya. Tantri tersentak, lalu dengan refleks memegang dadanya. Tepat di tempat ia menyembunyikan kitab kuno itu di balik bajunya. Ia merasa hangat menjalar dari kitab itu, seolah-olah merespon keberadaan dirinya. Tapi, bagaimana bisa? Ibu, kitab ini aku temukan tanpa sengaja di perjalanan kami. Bagaimana mungkin benda ini bisa memiliki hubungan denganku? Lasmi tersenyum lembut. Kitab itu adalah warisan leluhur kita. Sang Batara telah memastikan bahwa kitab itu akan sampai padamu, Tantri. Meskipun ia sempat jatuh ke tangan orang-orang serakah, mereka semua tidak mampu menguasainya. Karena kitab ini hanya tunduk pada darah kita, keturunan langsung dari Sang Batara. Tantri masih terkejut, merasa beban yang ia bawa selama ini semakin besar. Ia membuka sedikit bajunya, melihat sekilas kitab kuno yang tersimpan dengan aman di balik pakaiannya. Aura misterius dan penuh wibawa terpancar dari benda itu. Kiara yang duduk di sebelahnya ikut menatap dengan mata membelalak. Tantri, itu sebabnya selama ini aku merasa ada energi aneh dari dirimu. Kitab itu ternyata benar-benar milikmu. Lasmi melanjutkan penjelasannya. Tidak hanya kitab itu, anakku. Pedang harimau betina, salah satu pusaka yang paling purba dan mematikan, juga telah kembali ke tanganmu. Kau adalah pemilik sahnya sekarang. Tantri mengalihkan pandangannya ke pedang yang ia bawa sejak perjalanan mereka.
pedang harimau betina, yang terbungkus kain tebal, terasa hidup di genggamannya. Kini ia tahu mengapa pedang itu tidak menunjukkan perlawanan saat ia menggunakannya. Pedang itu telah menerima dirinya. Ibu, aku merasa semua ini terlalu besar untukku, ujar Tantri. Suaranya gemetar. Kitab kuno, pedang harimau betina, dan takdir sebagai penerus kerajaan ini. Aku belum siap. Lasmi mendekat dan menggenggam tangan Tantri dengan erat. Anakku, kau lebih kuat daripada yang kau sadari. Kitab itu dan pedang itu memilihmu bukan karena kebetulan. Mereka melihat potensimu, kekuatanmu, dan hatimu yang murni. Kau adalah penerusku, pemimpin sejati lembah hitam. Kiara menatap Tantri dengan penuh keyakinan. Tantri, aku tahu kau merasa takut. Tapi aku di sini bersamamu. Dan aku percaya kau bisa melakukannya. Kau telah melewati banyak hal untuk sampai ke titik ini. Tantri mengangguk perlahan, mencoba menguatkan dirinya. Baik, Ibu. Jika ini memang takdirku, aku akan menerimanya. Tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang ayah. Aku ingin memahami apa yang terjadi padanya. Dan jika ada cara, aku ingin membebaskan rohnya. Mendengar itu, Lasmi menghela napas panjang. Sorot kesedihan kembali terlihat di wajahnya. Ayahmu, Tantri, Sang Batara memang berhasil menyelamatkan kitab kuno dan pedang pusaka untuk kita. Namun, ia tidak mampu menangkap roh ayahmu. Guru besar dari perguruan rembulan malam telah memenjarakan roh ayahmu di antara dunia ini dan dunia lain, menggunakan sihir hitam yang sulit ditembus. Tantri mengepalkan tangan, merasa marah sekaligus sedih. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ibu, tidak mungkin aku membiarkan ayah tetap terperangkap seperti itu. Lasmi menatap anaknya dengan penuh kasih, lalu berkata tegas, itu adalah perjalanan lain yang mungkin harus kau tempuh suatu hari nanti, Tantri. Tapi untuk saat ini, fokuslah pada takdirmu di lembah hitam. Kau memiliki tanggung jawab besar di sini. Dan kitab itu akan menjadi panduanmu. Tantri menguatkan dirinya, menyadari bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju takdir yang telah ditetapkan untuknya.